warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu Pimpin, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan selalu. Jika ada yang kurang enak badan, semoga Allah segera mengangkat penyakit yang ada di tubuhnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu di WA Group dengan menyebutkan nomor absen dan nama. Anak-anak yang Ibu sayangi, pagi ini kita harus semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan semoga Allah memberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita mulai masuk materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu bab strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, dengan sebabnya yaitu dakwah rahasia, dakwah secara terang-terangan, dan hijrah ke Habsyi. Untuk yang pertama, subbabnya yaitu dakwah rahasia atau disebut dengan sirriyah. Dakwah secara rahasia ini disebut dengan dakwah sirriyah. Nah, untuk dakwah secara rahasia ini dilakukan oleh Nabi Muhammad atau dikembangkan oleh Nabi Muhammad di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Nah, kemudian dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui pendekatan personal. Lah, apa sih pendekatan personal? Pendekatan personal itu adalah pendekatan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang dapat dipercaya. Lalu apa alasan kok Nabi itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui pendekatan personal? Nah, alasannya adalah mengantisipasi orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka. Kemudian pertimbangan pengikut Nabi yang sedikit dibanding jumlah orang Quraisy yang lebih banyak. Dan yang terakhir itu siksaan kafir Quraisy yang masih kuat dan status kota Mekah masih pusat agama bangsa Arab. Nah, itu alasan dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian untuk alasan pendekatan personalnya itu, dengan pendekatan tersebut memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak atau nabi dan yang diajak atau keluarga dan sahabat. Dakwah secara rahasia ini secara berlangsung dilakukan selama 3 tahun. Pada peristiwa dakwah ini ada suatu istilah yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, yang artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awalun itu antara lain adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Zaid bin Haritsah. Kemudian yang ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu alasan dari as-sabiqunal awalun ini atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu menyembunyikan keimanannya itu apa? Kok disembunyikan? Nah, alasannya itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu adalah ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada di luar kemampuan otak manusia. Nah, misalnya itu peristiwa Isra Mi'raj. Sedikit penjelasan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Nah, salah satu contoh ajaran yang diterima Nabi
kemudian bertentangan dengan kondisi yang ada di luar kemampuan otak manusia itu adalah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, pada saat itu Abu Bakarlah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa tersebut sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu adalah untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Nah, pada saat itu kafir Quraisy itu orang yang kejam yang masih membiasakan menyiksa sesama manusia. Belum adanya istilah manusia mempermanusiakan manusia lain. Nah, seperti itu. Atau menghormati atau melindungi manusia lain itu tidak. Sehingga mereka biasa melakukan ancaman dan siksaan kepada sesama jenisnya. Nah, setelah Nabi berhasil melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui pendekatan personal dan membangun jamaah mukmin berlandaskan ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas, kemudian turunlah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan atau disebut dengan jahar dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Penjelasan subbab selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan atau disebut dengan jahar. Nah, untuk dakwah secara terang-terangan ini dilakukan Nabi setelah mendapatkan wahyu Allah yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ketika Quran surah Al-Hijr ayat 94 ini turun, kan ini menunjukkan Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Lah, kemudian Nabi mengundang Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ini untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya itu menentang beliau kecuali Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah paman beliau. Namun, ia tidak masuk Islam, tetapi ia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan kaum Quraisy. Pada akhirnya, dakwah secara terang-terangan saat itu kaum Quraisy merasa terganggu karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala mereka ditentangnya. Nah, semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Apa saja cara-cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk memberhentikan dakwah Nabi? Cara yang pertama adalah menjelek-jelekkan agama Islam. Nah, orang kafir ini menjelek-jelekkan agama Islam dengan cara ia menyebarluaskan bahwa agama Islam itu agama yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan anggapan-anggapan yang mempertanyakan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Seperti halnya pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, jika peristiwa tersebut disampaikan kepada kalangan Quraisy, itu akan menimbulkan pertanyaan. Kok bisa dilakukan secara satu hari satu malam? Itu kan tidak mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cara yang keempat adalah berusaha menawarkan Islam dan jahiliyah. Penjelasan terkait ini, orang Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad untuk
menyembah berhala, akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan Islam. Dan untuk Quraisy itu, kafir Quraisy melakukan ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad, akan tapi dia tidak meninggalkan agamanya juga, agama mereka. Sehingga Nabi Muhammad dengan ajakan ini, Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Nah, peristiwa ini atau keadaan ini diabadikan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun. Nah, pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini, yang pada intinya Nabi Muhammad itu menolak percampuran antara agama orang Quraisy dan agama Nabi. Nah, atas penolakan percampuran agama tersebut, kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Nabi dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Apa isi dari pemboikotan tersebut? Isi dari pemboikotan tersebut adalah yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasih kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan di antara mereka. Untuk isi pemboikotan yang kedua adalah tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Kemudian isi yang ketiga adalah tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nah, dengan isi pemboikotan ini, kaum muslimin ataupun Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan kafir Quraisy itu tidak melakukan suatu kegiatan baik jual beli ataupun pernikahan ataupun solidaritas dan saling tolong menolong itu tidak dilakukan atau diputuskan oleh kaum kafir Quraisy. Pada akhirnya tahun ketiga itu dirobeklah kertas pengumuman pemboikotan oleh Mutaim bin Adi yang berdiri di tempat tersebut. Nah, ternyata pengumuman itu sudah dimakan oleh tanah kecuali kalimat Bismika Allahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhirlah masa pemboikotan. Kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi sehingga Nabi itu memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari kota Mekah. Lah, Nabi ini memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi. Kemudian selanjutnya yaitu sebab ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Peristiwa hijrah ke Habsyi ini berawal dari Nabi dan pengikutnya itu berpikir untuk menyelamatkan diri dari penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy. Nah, sehingga Nabi memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah atau Habsyi itu yang bernama Asimah An-Najasyi adalah raja yang adil. Pada hijrah ke Habsyi ini dilakukan pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Pada hijrah ini terdapat dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu hijrah yang dilakukan oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
Pada hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Kemudian untuk hijrah yang kedua ini, Ruqayyah dan Utsman itu kembali juga ikut bergabung. Pada hijrah ke Habsyi ini menyebabkan kafir Quraisy itu khawatir bahwa Islam akan menyebar semakin luas. Nah, akhirnya mereka mengirimkan 2 utusan ke Habsyi untuk memberikan hadiah ke Raja An-Najasyi. Atau istilahnya itu orang kafir itu menghasut Raja An-Najasyi. Siapa 2 utusan kafir Quraisy tersebut? 2 utusannya adalah yang pertama Abdullah bin Abi Rabi'ah dan yang kedua adalah Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dari 2 utusan itu kemudian datang ke Habsyi. Nah, akan tetapi raja menolak hasutan dari utusan kaum kafir Quraisy. Karena raja memiliki prinsip bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Sehingga umat Islam yang hijrah di Habsyi itu aman di bawah naungan Raja An-Najasyi. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Semoga jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WA group yang sudah disediakan. Ibu ada sedikit quotes atau kata mutiara yang ingin Ibu sampaikan dari Andre Stanton. Quotesnya itu adalah ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika mempelajarinya, mereka selalu menarik. Semoga anak-anakku mulai menyukai yang namanya sejarah meskipun terkadang rasanya pahit. Tapi jika untuk dipelajari, sejarah akan merasa menarik. Nah, salah satunya sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Ibu sampaikan. Soalnya ditulis kembali, dijawab di buku tulis, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Semoga anak-anak yang Ibu sayangi sehat selalu dan ilmu yang didapatkan barokah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ini berakhir, anak-anak silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.